menyelaraskan iman, ilmu, dan amal. Ya. Jadi iman, ilmu, dan amal itu harus selaras, harus sinkron, harus sinergi. Ya. Seperti dinasihatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahwa ilmu, amal, dan manfaat itu, ya, itu saling berkaitan. Ya. Al ilmu yahtafi bil amal. Ya. Jadi ilmu itu sejatinya, ya, memanggil, mengundang, ya, untuk beramal. Ya. Jadi kita hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu, dan ilmu yang didapat wajib diamalkan. Fa'in ajabahu, maka kemudian, ya, jika amal menjawab panggilannya, ya, panggilan ilmu, ya, maka ilmu itu akan tetap bermanfaat. Ilmu itu akan berkah. Ya. Jadi ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan, insya Allah, ya, akan berkah dan bermanfaat. Ya. Kemudian wa illa, tapi kalau kemudian amal itu tidak memenuhi panggilan ilmu, ya, irtahala, ya, maka kemudian, ya, ilmu itu akan pergi, akan hilang keberkahannya. Ya. Ini Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid halaman 44. Ya. Jadi ilmu itu akan tetap ada di hati kita. Ya. Ilmu itu akan tetap ada dalam ingatan kita kalau ilmu itu diamalkan. Ya. Karena ternyata ilmu itu ada yang hanya sebatas retorika. Ya. Tapi juga ada ilmu yang kemudian tidak hanya sampai di lisan, tapi juga sampai di amal. Ya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disimpan dalam hati, bukan hanya disimpan di lisan. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau kemudian amal, ya, memenuhi panggilan ilmu, maka, ya, ilmu itu akan bermanfaat. Ya. Ilmu itu akan berkah. Tapi kalau kemudian amal itu tidak memenuhi panggilan ilmu, artinya ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan hilang. Dan hilang kebaikan serta keberkahannya. Ya. Yang kedua, ya, amal dan ilmu. Wal amal idza lam yakun ala ilmin kana dhalalan, katanya. Amal bila tidak berdasarkan ilmu adalah kesesatan. Ya. Jadi manusia itu oleh Allah dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, manusia yang berilmu, ilmunya diamalkan. Itulah orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Yang kedua, ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Itu namanya al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang beramal tapi amalnya tidak berdasarkan ilmu karena tidak mau menuntut ilmu misalnya. Maka orang itu disebut dhalun. Ya. Ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Jadi ada orang yang sesat beramal tanpa ilmu, ada orang yang dimurkai berilmu tanpa amal, ada orang yang dapat nikmat ilmunya diamalkan. Ya. Ya. Jadi ilmunya bermanfaat, berkah, kemudian banyak. Ya. Mendapatkan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Di antaranya apa tadi? Dimudahkan menempuh perjalanan masuk surga insyaallah. Kemudian ditanamkan rasa takut ke dalam hati sehingga kemudian tidak berani, ya, yang namanya berbuat maksiat. Tidak berani meninggalkan yang namanya ibadah. Kenapa? Karena rasa takut sudah ada dalam hatinya. Itulah kalau hati dihiasi dengan ilmu. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, di antara hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Ya.
Jadi semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu kita, semakin luas ilmu kita, ya semakin dalam ilmu kita, maka rasa takut kepada Allah semakin besar, ya, semakin besar. Sebab kalau ibadah tanpa rasa takut, ibadahnya batal, ya. Ibadahnya tidak sah, karena takut itu termasuk rukun ibadah. Kemudian yang ketiga, hubungan iman, taat, dan maksiat. Itu ada kaitannya. Ya. Jadi iman ada kaitannya dengan ketaatan, iman ada kaitannya dengan kemaksiatan. Ya. Fal iman, maka yang dikatakan iman itu sejatinya qaulun wa amalun, adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi iman itu tidak hanya ucapan saja, ya. Malah ditegur oleh Allah kalau hanya diucapkan doang. Tapi iman juga di dalamnya ada amal, ya, amal dari ucapan itu. Jadi ilmu dengan amal harus selaras, ucapan dengan perbuatan juga harus selaras. Yazidu bi ta'ah, ya, iman itu akan bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan ngaji iman bertambah, dengan sholat iman bertambah, dengan zakat, infak, sedekah iman bertambah, dengan silaturahim iman bertambah, dengan haji dan umroh iman bertambah, dengan jihad fi sabilillah iman akan bertambah. Sebaliknya wayan kusu, iman itu juga akan berkurang. Apa? Bil maksiat. Jadi orang bodoh itu pertama orang yang tidak berilmu. Yang kedua orang bodoh itu orang yang berilmu kemudian ya ilmunya tidak diamalkan. Ada juga orang bodoh itu orang yang berilmu, kemudian dia berhenti menuntut ilmu karena merasa sudah berilmu. Ya. Kita jangan termasuk itu, ya, karena manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga celaka kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal juga celaka kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas juga celaka kalau kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian bila ilmu dan amal tidak membuahkan iman, ya. Jadi ilmu itu harus membuahkan iman, amal juga harus membuahkan iman. Bagaimana kalau kemudian ilmu dan amal tidak membuahkan iman? Paman lam yaj'alil ilma amalan wal amala imanan faqad, ya, tanaqasat haqaiqul iman fi qalbihi, ya. Jadi siapa saja, ya, yang tidak menjadikan ilmunya melahirkan amal, ya, ilmunya tidak diamalkan dan amalnya tidak menumbuhkan iman, ya, maka hakikat iman dalam dirinya telah rusak dan berkurang, ya. Ini, ya. Jadi iman itu adanya dalam hati, ya. Dan iman yang ada dalam hati itu akan rusak. Kalau apa? Kalau ilmu yang kita dapat tidak diamalkan, amal yang kita lakukan tidak membuahkan keimanan. Iman itu apa? Membenarkan Allah, kemudian mengikuti aturannya. Membenarkan Rasul, kemudian mengikuti sunnahnya. Itu iman, ya, iman, ya, adanya dalam hati. Ya. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau ambil, engkau cabut, ya, dari hatiku, ya, yang namanya hidayah setelah engkau berikan. Di antaranya hidayah iman, ya. Iman itu hidayah. Kemudian faidah hikmah, ya. Yang pertama, ilmu harus menghasilkan amal, ya. Yang kedua, amal harus berdasarkan ilmu. Yang ketiga, iman lahir dari ilmu dan amal serta menguatkan keduanya, ya. Jadi semakin mantap imannya, semakin mantap ilmunya. Semakin mantap imannya, semakin mantap amalnya, ya. Jadi ilmu dan amal itu adalah cerminan dari iman kita, ya, gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan iman, ilmu dan amal. Yang keempat, bila iman, ilmu dan amal tidak saling menguatkan, berarti ada penyakit dalam hati yang disebut amrodul qulub. Ya. Itu yang namanya Wes Corny menyebutkan manusia itu sebenarnya punya banyak penyakit hati, ya. Banyak punya penyakit hati. Bahkan ada 60 katanya penyakit hati itu. Kalau ada semuanya komplikasi itu.
Jadi bukan hanya penyakit lahir saja, penyakit batin juga bisa komplikasi. Ya. Diawali dengan apa? Diawali dengan kebodohan. Ya. Ya. Bodoh itu penyakit. Ya. Demikian pula apa? Fasik. Fasik itu berilmu tidak diamalkan, itu fasik itu. Demikian pula kafir. Kafir itu artinya tidak beriman, tidak membenarkan Allah, tidak mengikuti aturannya, tidak membenarkan Rasul, tidak mengikuti sunnahnya. Itu kafir itu. Ya. Dan itu termasuk amrodul qulub. Termasuk juga munafik, pura-pura iman, pura-pura Islam, pura-pura soleh. Ya. Padahal sebenarnya enggak. Itu termasuk fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradun. Dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Maka semakin dia munafik, semakin Allah tambah penyakitnya. Kemudian Hasan Basri. Ya, ini Hasan Basri juga termasuk ulama salaf ya. Laisal iman bitamani wala bitahali. Iman itu bukan angan-angan dan bukan pula sekedar tampilan atau hiasan luar. Jadi iman itu bukan hanya sekedar good looking. Pakai serban, ya, pakai jilbab, pakai cadar, pakai gamis, apalagi pakai koko, pakai jubah. Bukan itu saja, tapi ada penampilan lahirnya. Makanya ada pakaian lahir, ada pakaian batin. Pakaian lahir itu yang menutup aurat ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian tidak transparan, kemudian tidak mencetak tubuh. Kemudian juga ada pakaian takwa, pakaian batin. Artinya apa? Ada kan orang pakai jilbab tapi kemudian jogetnya joget gemoy misalnya kan? Atau jogetnya juga joget apa gitu kan, atau perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia seorang muslimah ya. Itu namanya tabaruj. Banyak orang sekarang yang pakai jilbabnya tuh rapi, tapi ternyata penampilannya, akhlaknya, ya, amalnya itu tidak mencerminkan pakaiannya. Ya. Nah ini dijelaskan, ya. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu adalah tersimpan dalam hati sanubari yang paling dalam, kemudian dibenarkan, dibuktikan dengan amal, ya. Jadi tidak mungkin orang yang beriman itu tidak sholat, karena sholat itu bukti daripada iman. Ya, tidak mungkin orang yang beriman itu nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena ngaji, hadir di majelis ilmu itu adalah cerminan daripada iman. Tidak mungkin orang yang beriman itu tidak sedekah, tidak infak, tidak zakat, alias pelit. Karena pelit itu bukan dari sifat orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman itu malah dengan keimanannya dia tambah dermawan. Ya, kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada orang itu tidak semuanya untuk digunakan, tapi sebagiannya harus disisihkan untuk apa? Zakat, infak, dan sedekah. Dan kalau kemudian disisihkan, Allah janjikan pertama 700 kali lipat itu. 700 kali lipat. Yang kedua malah akan dilipat gandakan dari 700 itu. Yang ketiga akan diluaskan hidupnya, akan dilapangkan hidupnya. Dan kemudian oleh Allah akan diperhatikan. Bayangkan, diperhatikan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, minimal diganti 700 kali. Ya. Jadi orang gak bakal pelit. Apalagi ya, ma indakum yanfad wa ma indallah bakin. Apa yang ada pada kita sebanyak apapun pasti akan rusak, akan hilang, paling tidak ditinggalkan, ya. Ya. Tapi wa ma indallah, apa yang ada pada Allah, ya, kita zakatkan, infakkan, sedekahkan, ya, kita hadiahkan, kita wasiatkan, maka itu tidak akan hilang. Bakin. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, kemudian diinfakkan 100.000, berapa sisanya? Nah, pantas pelit. Itu matematika yang diajarkan di sekolah. Tapi kalau matematika yang diajarkan dalam Al-Quran, punya uang 1 juta dikeluarkan 100.000, berarti sisanya adalah 900.000 ditambah dalam kurung 100.000, ditambah dalam kurung 100.000 dikali 700, hitung berapa tuh? 100.000 dikali 700 berapa? Ya. Ditambah 900.000. Ya. Jadi yang 900.000 tidak hilang, yang 100.000 dilipat gandakan. Maka
Makanya orang yang beriman itu dibuktikan dengan amal. Di antaranya ketika berbicara tentang ya pahala yang berkaitan dengan infak, zakat dan sedekah, oh itu luar biasa. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa adzama ajra. Itu penutup surat Al-Muzammil ayat ke-20 itu. Jadi buah daripada qiyamul lail itu adalah yakin bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kenapa? Sebab ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan dapati balasan yang lebih baik dan lebih besar. Luar biasa, Bu. Ya. Makanya ketika Umar bin Khattab diminta infak, dia kasih setengahnya, Bu. Setengahnya Umar bin Khattab itu kalau infak. Kemudian ditanya, kata dia, itu kan setengahnya. Setengahnya lagi masih ada di saya, kata gitu. Enggak semuanya. Tapi ketika Abu Bakar diminta infak, dikasih semuanya. Ya. Mana sisanya? Sisanya ada pada Allah, katanya. Gitu. Kita sampai ke sana nggak yakinnya? Ya. Jadi kalau Abu Bakar seluruhnya dikasihnya, kalau Umar bin Khattab setengahnya, kalau kita setengah-setengah. Jadi ragu. Ya. Ya. Nah, saya pernah ragu itu. Jadi bulan Ramadan hari ke-5 jam 5, ingat Bu, sampai sekarang ingat tuh. Bulan Ramadan hari ke-5 jam 5 tuh. Saya ngikutin kuliah subuh. Pas jam 5 ada kotak amal lewat depan. Saya mau masukkan tangan ke saku, mau ngambil uang 100 1000 perak, yang kecabut 5.000. Waduh, ini kegedean 5.000. Ya, tapi kan nggak mungkin dimasukin lagi, soalnya orang lihat 5.000, udah masukin. Ternyata digantinya berapa? 500.000. Jam 5 masukkan ke kotak amal 5.000, jam 11 siang 4, berarti berapa? 6 jam. Dibalas berapa? 500.000. Saya nyesel, Bu. Kenapa nggak 100.000? Coba kalau 100.000, wah, kan digantinya berapa tuh ya? Bisa 5 juta tuh digantinya, Bu. Luar biasa itu, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang dimaksud dengan atamani, ya, adalah mengaku beriman hanya dengan ucapan dan harapan kosong. Ya. Itu namanya angan-angan. Orang yang beriman tidak akan berangan-angan. Tapi orang yang beriman itu dia akan beringin-ingin. Beda kan angan dengan ingin ya. Kalau angan itu harapan kosong, harapan hampa. Tapi kalau ingin itu harapannya harapan isi. Ya. Jadi kalau kita zakat, infak, sedekah, kemudian ikhlas sesuai kemampuan, itu namanya ingin. Roja ya, keinginan yang pasti tercapai. Tapi kalau kemudian ya kita ingin kaya, ingin dapat surga, tapi amalan surga, cara untuk jadi orang kaya tidak dilaksanakan, nggak mungkin. Itu namanya angan-angan ya. Jadi orang yang beriman itu tidak akan banyak berangan-angan. Maka salah satu penyebab manusia celaka itu di samping rakus dunia juga panjang angan-angan ya. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan yang dimaksud dengan at-tahalli ya adalah memamerkan iman hanya dalam bentuk tampilan lahir seperti retorika ya, busana dan gaya atau simbol. Jadi iman itu bukan tamani, bukan angan-angan, bukan harapan kosong. Tapi dalam waktu yang sama iman juga bukan tahali, cuman omdo. Apa omdo? Omdo. Ya. Atau asbun, apa asbun? Atau asma, apa asma? Asal mangap. Atau asgob, apa? Asal goblek. Itu bukan iman, bukan iman. Asal goblek kan ada. Itu orang Betawi itu, asal mangap, asal goblek ya. Ada Bu, ungkapan hikmah yang menyebutkan al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin ya. Bahwa ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Mungkin dapat keteduhan doang ya, karena daunnya rindang.
Tapi kalau lapar nggak bisa hilang laparnya ya. Haus tidak bisa hilang hausnya. Karena pohon yang kita tanam cuman menghasilkan daun doang, tidak menghasilkan buah ya. Jadi ternyata dengan ilmu bisa menghilangkan rasa haus, bisa menghilangkan rasa lapar, bisa menghilangkan rasa panas. Jadi dengan iman hidup adem. Dengan iman hidup kemudian kenyang. Dengan iman hidup hilang yang namanya haus dan dahaga. Ya, makanya al ilmu bila amalin apa Bu? Kasyajarati bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan hambanya yang beriman agar konsisten dengan ilmu dan amal. Ya, ya. Jadi agar konsisten dengan ilmu dan amal, ya, maka Allah ingatkan hambanya Bu. Apa? Masalul ladina khumilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatalil himari yahmilu asfaro. Ini surat Al-Jumu'ah Bu. Jadi orang yang memikul kitab Taurat kemudian ya perumpamaan orang yang diberi Taurat namun tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa kitab. Ya, ya. Kalau saya kan ngisi kajian nggak pakai kitab ya, pakai apa tuh? Pakai makalah kan, yang diambil dari beberapa kitab. Tapi ada ustadz-ustadz, ya diantaranya ustadz salaf, kalau ngajar kan pakai kitab ya, pakai kitab tuh. Ada Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan lain sebagainya. Nah orang yang kemudian berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan seperti keledai yang membawa kitab tapi kemudian kitab itu tidak diamalkan ya. Jadi itulah pentingnya ilmu itu apa? Untuk diamalkan. Sebab apa? Menuntut ilmu itu pertama agar kita dilindungi dari apa? Dari kesesatan. Yang kedua agar dilindungi dari kecelakaan. Yang ketiga akan dilindungi dari kedoliman. Yang keempat akan dilindungi dari kebodohan. Itu pentingnya kita menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Amalkan Bu. Setelah amalkan ajarkan Bu. Ya, sebelumnya kita catat. Sebab manusia itu lebih banyak lupanya daripada ingatnya Bu. Ibu yang saya ngomong dari pertama sampai sekarang bisa diulang lagi nggak Bu? Enggak, kenapa Bu? Iya. Ya, jadi ini ibu-ibu rata-rata kuat hafalannya nggak buat catatan ya. Ya. Dulu ada banyak murid ya, tapi cuma satu yang nggak bawa catatan, namanya Imam Bukhari Bu. Itu setelah berapa pekan diuji ribuan hadis Bu. Ribuan hadis harus dihafal matanya, dihafal rawinya Bu. Nah, yang bawa catatan banyak yang nggak hafal, tapi Imam Bukhari hafal hadisnya, hafal orang yang meriwayatkan hadisnya Bu. Itu luar biasa Bu. Ya, nah, berarti ini yang nggak bawa catatan itu pengikut Imam Bukhari. Tapi sekarang catatan yang lebih mantap itu apa? HP ya Bu ya, HP. Tinggal apa Bu? Tinggal direkam aja, udah gampang. Direkam videonya atau direkam audionya ya. Atau tadi makalahnya disimpan Bu, jangan hilang. Itu Bu ada dia itu guru ngaji ibu Bu ya. Dia sering ngisi di majelis taklim, dalam waktu yang sama dia juga dosen Bu. Jadi materi-materi saya yang dikirimkan ke beliau itu di print semuanya Bu. Kemudian dijilid Bu, dijilid. Dan itu dipakai materi pengajian ibu-ibu itu Bu. Ada tuh. Dia dosen Bu, dosen ya. Dia cerita ya. Walaupun ketika dikirim dia tidak membalas syukron, jazakumullah enggak Bu. Tapi dia print kemudian diajarkan lagi, disampaikan lagi kepada yang lainnya. Nah, itu kan lebih berkah lagi ya. Lebih berkah lagi ya. Nah, Ibu masih ada nggak tulisan saya Bu? Jangan-jangan kehapus ya. Jadi kalau dapat Bu supaya nggak kehapus kasih tanda bintang Bu. Ya ada ya? Kasih tanda bintang. Jadi nggak bakal kehapus. Ya, walaupun kita hapus yang lainnya dia nggak kehapus Bu. Ya. Karena tadi ya ilmu itu adalah cahaya, sedangkan bodoh adalah bahaya Bu. Jadi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ya.
Jadi iman itu gabungan antara ucapan dan perbuatan. Ya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah bahwa kalian mengatakan sesuatu tapi kalian tidak mengerjakannya. Ini yang terakhir, Bu. Nanti di akhirat, Bu. Di akhirat ada orang yang ususnya keluar, Bu. Ususnya keluar, ususnya terburai, kemudian dia muter-muter, Bu, karena kesakitan, Bu. Ya. Jadi kalau usus di dalam itu panas dalam aja udah nggak enak ya. Ini keluar panas banget, Bu, muter dia, Bu. Ya, muter, ya. Nah, ini ada hadisnya, Bu. Jadi Rasul bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fa yulqa finnar, ya. Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke neraka, Bu. Dilemparkan ke neraka. Kalau masuk surga dipersilahkan, silahkan masuk surga. Tapi kalau masuk neraka dilemparkan. Kenapa, Bu? Kalau masuk surga pada mau semua, Bu. Ya, silahkan, mau semua. Tapi kalau ke neraka nggak mau, makanya dilemparkan, Bu. Dilemparkan. Nah, ketika itu fatandaliku aktabu batnihi, ya. Fayaduru biha kama yaduru himar biroha katanya. Ya. Jadi pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki lalu dilemparkan ke dalam neraka, usus-ususnya terburai keluar dan ia berputar-putar mengelilingi neraka seperti keledai yang mengelilingi alat penggiling. Tadi kan dalam salat Jumat, orang yang berilmu ilmunya tidak diamalkan seperti keledai. Keledai. Ya. Iya. Nah, ini orang yang berilmu tidak diamalkan. Itu akan ya ususnya keluar dari perutnya terburai, kemudian dia muter-muter di neraka seperti apa? Seperti keledai, ya. Keledai yang mengelilingi alat penggiling, ya. Kemudian fayajtami'u ilahi ahlunar, ya. Kemudian orang itu dikelilingi, Bu. Dikelilingi oleh ahli neraka. Jadi ada orang yang terburai ususnya keluar, kemudian penghuni neraka melihat, kemudian dia mengelilingi orang itu, fayaqulun, kemudian bertanya, ya, bertanya. Ya fulan, wahai fulan, tidak sebutkan namanya, ya. Alam ta'mur bil ma'ruf, ya, wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau waktu di dunia, ya, suka menyuruh berbuat baik dan mencegah dari berbuat munkar? Fayaqul, kata orang itu, bala, iya, aku dulu suka amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kuntu amru bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku suka nyuruh orang berbuat baik, tapi aku tidak melaksanakannya. Itu hati-hati, Bu. Kemudian wa anha anil munkar wa atihi. Dulu juga aku suka mencegah orang, melarang orang untuk berbuat munkar, tapi aku sendiri yang melanggarnya, yang melakukannya. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya. Silakan, ada yang tanyakan sana sini.